Bisakah saya minta petugas kulit putih datang ke sini, tolong? Bu? Ya. Bisakah saya minta petugas kulit putih ke sini? Baik, tunggu sebentar. Apa? Apa yang sedang terjadi? Aku belum minum semua. Aku memang mau minum itu. Rini baru lewat jam 8 malam di sebuah hotel di Barrow County, Georgia, di mana seorang tamu akan segera mendapatkan check out lebih awal. Ada apa? Jadi intinya dia turun sambil berteriak-teriak. Menurut manajer yang bicara ke saya, dia turun sambil berteriak-teriak bahwa dia sedang. Dan seseorang, jadi ini terjadi Lia, seorang pelanggan baru saja masuk dan sedang berjalan untuk mengambil kamar. Dia mulai menunjuk ke arahnya. Ya, dia baru saja. Lalu dia kembali ke kamarnya di nomor 27. Sudah hubungi dia belum? Kamu tidak salah dengar. Polisi menyebut seorang wanita yang diantar ke hotel oleh petugas membuat keributan dan menuduh pria yang baru datang telah menyerangnya. Petugas masuk untuk menghadapi tersangka. Aku akan menunggu sampai kamu tiba di sini dulu. Jadi dia hubungi 911. Dia menelepon 911. Dia mabuk atau gila? Ya. Mereka kira dia mabuk sekarang. Jadi dia tidak ribut. Ya, dia yang membuat keributan lalu kembali ke kamarnya sendiri dan sepertinya menelepon kami lalu naik lagi. Tidak mau. Ya, Ya. dari Georgia pagi-pagi untuk bergantung pada... Saya ingin... Halo. Hei, apa namanya? Apakah kamu sudah menelepon 911? Tidak, aku tidak menelepon. Aku menelepon 911 untuk orang seperti itu. Menerobos masuk ke tempatku. Iya, bukan aku. Apakah ada orang lain di sini bersamamu? Tidak, hanya bibiku di telepon. Bolehkah aku meneleponnya? Ya. Siapa namanya? Oke, Bu. Ini pekerjaan asin. Siapa namamu, Alan? Amy Baxter. Ucapkan lagi. Amy Baxter. Amy Baxter. Ya. Oke. Polisi mengidentifikasi wanita di sini sebagai Amy Baxter, 32 tahun yang diduga beberapa kali menelepon 911 dan mengaku diserang, namun sering menutup telepon saat diminta informasi menurut laporan penangkapan. Polisi segera berhasil melacaknya. Kamu baik-baik saja hari ini, jadi ceritakan secara singkat apa yang terjadi. Jadi seseorang masuk ke ruangan ini. Aha. Oke. Aku hilang. Aku tidak mau. Baiklah, jadi seseorang masuk ke ruangan ini. Dan aku tahu. Oke. Aku seperti, ya sudah terserah. Aku punya teknik di sini. Oke. Sudah berapa banyak kamu minum malam ini? Tebak saja. Oh, aku bahkan hampir tidak membukanya. Kamu hampir tidak membukanya? Iya, tapi itu ada di sana. Baik, jadi kamu bilang hanya kamu di sini. Oke. Berapa lama kamu sudah berada di ruangan ini? Iya, sejak kemarin. Sejak kemarin? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu kenapa aku diselidiki. Tidak, kami hanya bertanya. Kamu yang menelepon, jadi kami harus bertanya. Dialah yang masuk. Oke, beri saya deskripsinya. Saya sedang mencoba mendapatkan gambaran tentang apa yang terjadi. Dia mungkin tingginya sekitar 6 kaki. Mungkin sekitar 6 kaki 5. Benar? Oke, 6 kaki 5. Aku nggak bisa mendeskripsikan dia karena kamu tahu kamu itu seperti dirimu. Dan aku juga. Aku seperti apa? Aku nggak mengerti. Aku nggak bisa menggambarkan dia. Kenapa kamu tidak bisa menggambarkannya? Coba saja gambarkan. Aku tak bisa lakukan yang dia bilang. Dia berkulit putih. Ya, kamu bisa. Itu disebut mendeskripsikan penyerangmu. Ya, dia berkulit berwarna. Oke? Dia pria yang lebih tinggi. Oke, maksudmu apa saat bilang dia berkulit berwarna? Apakah dia... Oke. Ada ras. Jadi apakah itu kulit putih? Hitam, Hispanik, jangan sentuh saya, Bu. Itu kulit putih, hitam, atau Hispanik? Saya bukan. Saya hanya bertanya. Saya tidak tahu apakah saya bisa. Saya tidak tahu istilah yang tepat.
Kamu tahu seseorang itu kulit putih atau hitam? Dia sedikit lebih gelap dari saya, oke? Oke. Namun dia masuk kamar saya. Mulai minum minuman saya. Aduh, lucu banget. Jadi dia minum tekilamu? Iya. Oke, jadi dia menatap sambil minum. Aku juga melihatnya tadi. Amy sempat ragu saat mendeskripsikan tersangka sebelum akhirnya menyatakan pria misterius itu diduga membobol kamar hotelnya dan meminum tekilanya. Kamu melihatnya tadi hari ini? Ya, Apa itu tadi? di dalam lift. Kamu melihatnya di dalam lift? Ya. Iya. Oke. Apa warna rambutnya? Rambutnya berwarna apa? Oke, sepertinya rambutnya gelap. Rambutnya gelap. Benar. Nah, kamu seperti memilih-milih. Tidak, kamu seperti kamu menangis. Aku tidak suka itu. Aku menangis ketika kamu bilang ada yang mencoba bicara. Bisakah aku minta petugas kulit putih ke sini, tolong? Bu, Iya, bisakah aku minta petugas kulit putih ke sini? Anda bisa memanggil petugas Bruce. Tidak. Aku butuh petugas kulit putih. Dia minta petugas kulit putih, bro. Jadi, oke. Baik, aku coba cari tahu dulu. Iya, Bu. Baiklah, kamu sedang bicara dengan siapa? Kamu keluar. Iya. Baiklah, jadi ada apa? Cowok ini masuk kamarku dan hampir melakukan sesuatu padaku. Siapa? Itu... Aku tidak akan bilang di kamera tubuh kalian. Dia bilang padaku orang berkulit berwarna. Kenapa kamu tidak mau mengatakannya di kamera tubuh? Aku tuh tidak mau bilang. Aku tidak akan mengatakannya. Jadi kamu turun ke lobi dan berbicara dengan petugas di sana, lalu apa yang kamu katakan kepada petugas itu? Aku bilang ada seseorang yang datang ke kamarku dan itu orang yang sama yang kutemui di lift tadi. Aku tidak tahu itu hari ini atau kemarin. Aku tidak tahu. Tapi dia menawarkan sepatu padaku tadi siang. Dan sekarang dia seperti mencoba mendekatiku. Bagaimana dia mencoba mendekatimu? Apa yang dia lakukan? Dia masuk dan melakukannya. Jangan. Dia masuk ke sini dan mencoba melakukannya padaku. Apa yang dia lakukan? Bagaimana dia masuk? Oh, dia cuma membuka pintu. Pintunya tidak dikunci? Tidak, pintunya terkunci. Jadi bagaimana dia bisa masuk? Tidak, aku sama sekali tidak membukanya. Aku kira itu terkunci. Aku kira itu petugas. Jadi aku membukanya karena aku kira itu petugas yang membuatku tidak nyaman. Dan itulah petugasnya. Itu satu-satunya alasan aku membuka pintu ini. Aku tidak mau. Jadi tidak ada siapa-siapa di dalam sana sekarang, kan? Seorang petugas masuk kamar hotel Amy saat kami curiga ada kaki tangan. Berapa banyak yang sudah kamu minum hari ini? Mungkin sekitar 4 gelas margarita. Untuk Margarito Square Up. Petugas melihat botol minuman keras terbuka di kamar hotel Amy yang langsung dia akui telah diminumnya. Aku tidak mau satu. Ya, aku belum minum semuanya kok. Aku tadi mau. Tolong geser dulu. Aku tadi mau ke sana. Tapi aku tidak. Aku hanya memeriksa tempat orang bisa bersembunyi dan memastikan di sini kosong. Mencoba membuka kantor ini. Aku sedang mencoba membuka yang ini. Tahan pintunya. Jadi apa rencana kita malam ini? Apa yang akan kita lakukan? Aku mau tidur. Ini ponselmu. Apa kita sudah selesai menelepon 911? Iya. Suruh pria itu pergi dari sini. Kalau aku tahu siapa dia, aku pasti sudah. 217. Hah? Kamu tidak tahu siapa dia? Aku tidak di sini. Kamu tak bisa beri deskripsi jelas dan bilang takkan cerita di depan kamera.
Iya, Bu. Apa yang aku punya? Berapa umurmu? Aku 32 tahun, tapi aku tahu apa yang diisi itu setinggi ini, tapi aku tidak bisa bilang. Ya, kamu bisa. Tidak. Aku tidak bisa bilang apa-apa. Itu akan membantu penyelidikan kami. Tidak, aku tidak bisa. Tapi aku tidak bisa. Aku turun dan bicara dengannya. Kamu tahu dengan baik. Aku bertanya karena benar-benar tidak tahu, tapi kamu tidak memberi jawaban. Apa sih ini orang? Biar aku lihat dengan jelas. Tunggu, aku ambil mobil. Seorang petugas turun untuk berbicara dengan saksi. Mari lihat apa yang mereka katakan. Jadi Anda di sini waktu dia turun. Apa yang terjadi? Dia tidak turun, malah berteriak dari lantai 2. Oh, baiklah. Dari yang bersangkutan? Aku sedang membantu pria itu yang katanya dia mencoba untuk... Oke. Dan dia bilang ada yang mencoba. Dia berteriak dari lantai 2. Jadi aku bilang, biar aku naik ke atas dan memeriksa kita karena aku bertanya siapa yang mencoba mengatakan bahwa itu pria kulit putih. Dia bilang padamu pria kulit putih, pada kami pria kulit hitam? Tidak, dia bilang pria kulit putih dan pria di sini memang kulit putih. Ya. Aku bilang ingin naik memeriksa, tapi dia menolak dan malah lari ke sini, lalu mulai membanting barang dan bertindak aneh. Dia mengambil lalu membanting teleponnya. Dia di sini. Dia duduk lalu berteriak. Jadi dia mengganggu bisnismu. Ya, Maksudmu begitu? Dia pakai kata kasar? Tidak, dia tidak berkata kasar, hanya berteriak dan menjerit. Oke. Maksudku, kami tidak peduli tidak menelepon polisi. Tapi dia langsung menelepon kalian, padahal sebenarnya tidak berniat menelepon. dia melemparkan dan membanting telepon ke arahku, benar-benar tak terkendali di ruangan itu. Oke. Baiklah. Saksi menyebut Amy sempat menyalahkan serangan pada pria kulit putih, namun ceritanya kini tidak cocok. Kembali ke lantai atas, wanita berusia 32 tahun itu akan mendapatkan tempat menginap yang berbeda malam ini. Tetap di sini saja, tetap di kamar kamu. Kami ingin memastikan kamu mengatakannya. Jangan... Hanya manajer dan koki yang pergi. Apa maumu? Tunggu sebentar. Ada apa? Aku tidak tahu, kamu yang bilang. Kamu belum memberi deskripsinya. Kamu tidak mau memberitahuku? Aku tidak tahu karena kamu belum memberiku deskripsi. Pria, aku perawat alat kelamin. Aku tahu bagaimana biasanya. Oke, kalau kamu perawat, seharusnya bisa mengenali orang dari ras mereka. Ya, aku tahu. Dan aku tahu bagaimana kejadiannya. Jadi rasnya apa? Seperti apa ciri-ciri orangnya? Tidak, kita memang menilai orang berdasarkan ras. Aku akan menelepon ayahku sekarang juga. Tolong bantu kami, Bu. Kami sulit membantu jika Anda tidak memberi ciri-ciri orangnya. Aku akan menelepon ibuku hari Senin. Aku dan ayahku yang menonton acara rubah itu dan memberitahu kakakku. Saya tidak tahu. Aku tidak mau. Kamu menepuk pantatku, dasar sialan. Dia duduk di sini tanpa sepatu. Tidak mau? Aku tidak... Aku sedang duduk di sini bersama dua petugas. Jadi aku mencoba untuk menelepon saat mereka menangkap kami karena mereka benar-benar membuatku panik. Ya ampun. Aku ingin bicara dengan ayah lewat telepon, tapi dia tidak mengangkat. Hei Bu, Nona Amy, tolong turunkan suaramu. Karena jangan... Ini seperti berita rubah, seperti pengejaran sipil yang sedang terjadi sekarang. Ini seperti perburuan hitam dan putih. Dan aku tidak mau bilang ini hitam dan putih. Kalian mau kamera? Tapi aku butuh ayahku. Aku butuh ayahku karena hampir mabuk. Aku hampir mabuk. Bu, Oleh beberapa orang.
Aku nyaris saja oleh seseorang berkulit warna, tapi aku tak bisa bicara apa-apa. Jangan sentuh saya, Bu. Nah, saya tidak bisa. Saya tidak menyentuh Anda. Jangan sentuh saya. Saya tidak bisa menyentuh dia karena saya tidak bisa menyentuh dia dan saya tidak bisa menutupi dia. Dan saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya tidak mau punya malam yang indah. Dia datang ke sini. Aku butuh perlindungan. Aku butuh kepalaku. Oh, Aku tahu. Tidak. Dia membanting telepon dan mencoba membelinya. Iya, aku tidak tahu. Tunggu sebentar, aku dengarkan dulu. Tetap di telepon dan tolong rekam ini. Baiklah. Nona N. Tidak mau, baiklah. Nona Emi, kamu tahu tadi membelaku bisa berbalik? Aku menangkapmu. Aku butuh kamu. Tolong berdiri, berbaliklah untukku. Berbaliklah untukku. Tidak. Tidak. Berhenti. Berhenti menangkapku. Jam bahagia Amy dengan cepat berubah menjadi waktu penahanan saat petugas menahannya. Aku tak mau. Aku tidak mau. kami 1010, aku bukan 1. Untuk apa kalian menangkapku? Aku tidak 1. Pergelangan tangan kita kecil, jadi harus diam agar tidak patah. Aku tahu 103,325. Aku ditangkap karena apa? Hanya Semua akan aku jelaskan padamu sebentar lagi, oke? tidak. Aku tidak tahu sekarang. Pastikan kamu tidak membawa senjata, itu yang mereka butuhkan. Tekanan? Aku nggak punya apa-apa, cuma kancing baju ini. Kami 1095, katakan. Hubungi pengacaraku. Baiklah. Di mana sepatumu? Aku nggak punya sepatu itu. Baiklah. Apapun apa tidak, untuk apa kamu menangkapku, aku akan jelaskan semuanya padamu. Saat kita sampai di sana tidak, sialan. Kamu bilang sekarang juga di sini kita akan memakaikan sepatumu. Oke, tidak, untuk apa kamu menangkapku? Ya, aku punya hak. Untuk apa kamu menangkapku ya Tuhan? Untuk apa kamu menangkapku? Jangan pakaikan aku. Untuk apa kamu menangkapku? Mabuk di tempat umum. Mabuk di tempat umum mengganggu ketertiban, oke ya? Itu akan diproses lebih cepat di sistem peradilan daripada kasus di Wiku yang sudah memakan waktu 1,5 tahun. Jadi aku harus kemana? Apa aku harus pergi ke Barrow County? Apa aku harus pergi? Oke, terserah. Aku berubah dari kenapa. Kenapa? Rendahkan suaramu. Hei, tapi kalian nggak harus melakukan ini. Kalian sama sekali nggak harus melakukan ini. Kamu mengganggu semua orang. Enggak. No. Kalian bener-bener menaruh tombol di situ, serius deh. Aku nggak mau, oke. Aku nggak tahu gimana caranya sampai di sini. Santai aja, aku nggak mau 1. Baiklah. Kalian lebih baik kasih aku ongkos, bukan planet sialan yang mau dikubur, oke? Aku nggak mau 1. Ya, Bu, Amy diamankan di mobil patroli dan dikirim ke penjara tapi dia belum selesai bicara. Negatif, dia menangis tapi masih mengumpat. Saya tidak. Kenapa kalian semua takut padaku?
pergi jauhi orang-orang kulit hitam itu. Sialan. Dia menasihati saya bahwa ini hanya dilakukan kepada orang kulit putih, bukan kulit hitam. Saya Setidaknya dia akhirnya menyebut ras kulit hitam, bukan orang berwarna seperti yang dia katakan kepada saya sebelumnya. Tidak, kamu saja Charles. Aku tidak bisa dan tidak mau. Ini soal orang kulit hitam. Tak lama kemudian petugas bersiap mengantar Amy masuk. Mari kita lihat bagaimana hasilnya. Tidak mau? Ya, dia ada di sini. Dia ada di sini? Ya. Aku akan mencoba menenangkannya. Baik Nona Amy, jika Anda ingin mendengar petugas ini, mereka punya informasi untuk Anda. Aku tidak ingin. Aku tidak tahu apakah aku akan bisa keluar. Aku tidak mau satu. Amy didenda karena mabuk, mengganggu ketertiban, dan menghalangi petugas. Enggak, dia nggak mau bicara sama orang kulit hitam. Awalnya sih katanya orang berwarna, kayak aku nggak mau bilang sebenarnya apa. Jadi maksudmu apa? Rasis? Enggak, itu aku tidak mau bilang padamu. Dia tetap menutupi kameraku. Iya, dia begitu. Jadi kamu tahu, aku seorang perawat. Aku bilang, jadi kamu tahu apa itu rasis kan? Jadi seperti kulit putih, kulit hitam, Hispanik, Asia. Benar. Benar. Jadi aku tanya ke pria itu, dan dia bilang, aku tidak mau bicara denganmu. Aku mau bicara dengan petugas kulit putih. Dia tidak mau bicara dengan maaf. Dia kemudian tidak mau memanggilku. Ini tahun 2024, orang-orang seperti itu masih ada di luar sana. Iya. Jika aku melihat pipinya nongol lagi, akan aku laporkan lagi. Dia membuatku tampak seperti predator seksual. Karen. Dia mendekat, meraih tanganku, tangan dinginnya menyentuh di bawah rokku. Sejujurnya aku berpikir dia masih di bawah umur dan sebaiknya dia menutupinya karena ada anak-anak di sana. Ingat ini? Kebetulan aku kerja untuk negara, dan jika aku melihat pantatnya lagi, akan kulaporkan lagi. Lakukan saja. Silakan, dia sudah 18 tahun ke atas. Dia berusia 19 tahun. Kamu tidak boleh menyentuhnya. Jangan sentuh. Aku tidak mau. Silakan hubungi polisi, kami akan senang jika kamu melakukannya. Kenapa kamu melakukan semua ini? Itu bukan masalah. Tidak, aku mengerti. Kalau belum, mari aku jelaskan padamu. Pada April 2024, video TikTok ini viral dengan lebih dari 14 juta penayangan dan membuat wanita ini bermasalah setelah diduga menarik rok remaja di restoran St. George, Utah. Namun, mungkin yang belum kamu lihat adalah setelah video viral itu, wanita yang disebut Karen harus menghadapi konsekuensi dan dia tidak senang dengan hal itu. Kami mengikuti tersangka Ida Lorenzo, 49 tahun saat ia datang ke kantor polisi mengeluhkan akibat yang dialaminya. Halo, apakah Anda Ida? Iya, hai. Senang bertemu denganmu. Gadis-gadis kecil ini terus memprovokasi massa dan aku dilecehkan seharian. Bukan cuma kamu yang ambil, mereka juga hapus dari St. George Post dan Facebook, tapi sekarang dia unggah ulang di Instagram dan TikTok. Oke. Ya, aku ingat kamu lihat Instagramku dan mereka sudah melecehkan seharian. Aku tidak mau mematikan notifikasi, tapi mereka mencoba menghubungi atau memprovokasi seseorang untuk mencari informasi pribadi atau yang dikenal suka memburu orang. Bukan BI, tapi seseorang yang bisa, aku tidak tahu. Bagaimana kamu, itu hanya seseorang yang akan menghubungi komunitas atau melalui berbagai cara mereka bisa mendapatkan informasi dan mereka membagikannya. Aku seperti... Apakah tujuannya untuk membuat seseorang dipecat atau sesuatu seperti itu? Mereka terus menandai orang ini dan menghubungi orang ini untuk mencari, kamu tahu, informasi pribadi saya. Dan semua hal saya biasanya memang bersifat pribadi.
Saya biasanya tidak menyebarkan hal-hal saya keluar sana. Tapi dalam situasi khusus ini, saya memberitahu mereka siapa saya karena tidak hanya ada anak di bawah umur yang duduk di sekitar saya, tapi anak saya juga ada di sana. Jadi itu satu-satunya alasan kenapa saya bilang, dengar kamu tahu bisa saja ada tuntutan, kalian sedang nongkrong. Bagian pribadimu terlihat di depan anak di bawah umur. Sebaiknya tutupi, ini bukan hal sepele. Namun, itu bukan alasan mereka menyebarkan informasi saya ke publik dan mencoba melecehkan saya hingga saya mengalami ini. Jadi saya benar-benar percaya pada kebebasan berbicara dan kebebasan. Tapi ketika kamu menghilangkan, menghapus, dan membuatnya seolah-olah satu situasi benar-benar berbeda dari yang lain, lalu menuduh saya melakukan pelecehan seksual tanpa fakta. Seperti pada titik tertentu, sesuatu harus dilakukan. Ini harus dihentikan. Ida, yang beberapa kali menelepon polisi, diminta ke kantor polisi untuk memberikan penjelasan saat mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap reaksi negatif di internet atas video itu. Itu karena dia membuat saya tampak seperti predator seksual. Karen. Bagian sulitnya, meski sudah diedit dan dihapus, kamu tetap bisa dianggap memfitnah jika tidak sepenuhnya benar. Kamu memang menyentuh roknya, dia bisa mengklaim pelecehan seksual jika mau. Benar? Dia belum melakukannya dan tidak ada penyelidikan hukum terhadap kalian. Tidak ada yang bermasalah sekarang, tapi semua harus berdasarkan bukti dari kedua pihak. Karena kami tahu bahwa kamu melihat ini, tapi kami tidak punya bukti video tentang dia nongkrong. Kami juga tidak punya saksi yang maju dan mengatakan inilah yang terjadi selain dari ceritamu. Karena sebagian besar dari mereka laki-laki. Seperti yang kamu tahu, aku sudah mengirim pesan teks dari orang yang bersamaku, yaitu laki-laki. Dan jadi aku akan langsung ditangkap dalam sekejap kalau aku dituduh secara seksual, seperti menyentuh seseorang secara tidak pantas. Iya. Benar? Tidak menyentuh. Maksudku mereka melihat para saksi maju ke depan. Ada dokumentasinya hal-hal seperti itu. Karena sifatnya yang sensitif dan penampilannya yang seperti anak di bawah umur, semua orang mengira dia masih anak-anak, apalagi banyak anak-anak di pesta dansa SMA itu. Apakah kamu mengira dia masih di bawah umur? Ya, aku memang mengira begitu. Aku benar-benar mengira dia masih di bawah umur. Dan itulah kenapa aku seperti... Aku tidak mengerti kenapa kamu mendekat dan menyentuhnya. Aku tidak menyentuh dia sebagai seorang pribadi. Tapi kamu lihat sendiri bagaimana itu terjadi? Kan? Aku mendapat standing ovation dari semua orang yang duduk di belakangku. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan inti masalah. Ida menyebut dia mendapat standing ovation karena menyentuh wanita muda itu. Namun hal ini berbeda dengan kesaksian lain yang akan kita dengar. Seorang anak dengan menyentuh anak lain. Itu melindungi anak dengan menutupi bagian pribadinya. Benar, tapi itu bukan tugasmu. Mereka tidak menutupi dan memanggil kami. Itu yang aku maksud. Aku mencoba menelepon. Terlihat di video aku berusaha menelepon. Perjalanan ke sana terlalu lama, jadi kamu tidak pergi? Bukan itu maksudku. Aku sudah coba menelepon kalian, tapi karena mereka semua masuk menyerbu, kamu bisa lihat sendiri. Bagaimana mereka bersikap? Mengira dia dibunuh dengan motif seksual? Tidak, itu hanya klaimnya. Itu klaimnya, dan yang dia tahu hanyalah seseorang menariknya dari belakang. Tidak, karena aku sudah bilang bagian tubuhnya terlihat. Dan kemudian ketika tidak ada yang dilakukan dan semua anak kecil di belakangku hanya menatap, saat itulah aku mulai menutupi dan mencoba menelepon. Ya, kamu bisa lihat di video, aku pegang ponsel dan coba menelepon tapi tak bisa tekan nomor. Lalu pemiliknya datang. Itu sangat buruk. Saya paham ada ketidaksesuaian soal cara dia berpakaian. Ya, saya mengerti itu, tapi menurut saya reaksi Anda jadi berlebihan. Saya mengerti sudut pandang Anda, tapi apa yang Anda harapkan dari saya? Menurutku unggahan itu sebaiknya dihapus dan mereka berhenti. Tidak ada kejahatan. Bukan saat mereka mengatakan apapun yang mereka mau. Tidak maksudku, mereka menjangkauku. Maksudku semua teman-teman kecil mereka. Sudahkah kamu suruh mereka berhenti bicara? Belum, karena... Belum, nanti aku dianggap memprovokasi mereka. Petugas itu berkali-kali bilang pada Ida bahwa unggahan itu adalah kebebasan berbicara dan tak bisa dihapus. Namun dia menolak untuk menerima penolakan. Ya tidak, karena jelas saya sudah menghubungi. Begini, masalahnya adalah orang-orang mereka beranggapan bahwa saya seperti tanpa alasan mendekatinya. Saya cuma menyentuhnya tak pantas kan? Tentu saja. Jika saya seorang ibu dan putri saya menceritakan situasi seperti itu, saya pasti marah dan menghubungi Anda kan?
Karena mereka belum melakukannya dan juga tidak mau, aku pun belum membicarakan atau mendekatinya. Aku belum melakukan atau mengatakan apa-apa, hanya diam. Itu cara terbaik karena semuanya akan berlalu. Semakin kamu terlibat, makin banyak orang melihat dan masalah pun membesar. Lalu masalah yang akan kamu hadapi adalah jika dia datang ke departemen karena hal ini dan dia memutuskan ingin melaporkanmu atas tuduhan pelecehan seksual. Ini akan jadi kata-kata dia melawan kata-katamu soal tindakan tak senonoh. Aku akan ajukan tuntutan ke pengacara agar mereka yang memutuskan karena aku tak punya saksi atau dokumentasi. Aku punya video yang mungkin sudah diedit, jadi tidak akan kupakai sebagai bukti. Jadi itu yang bisa kami lakukan. Maksudku kalian berdua kini dapat diselidiki. Ida sudah diberitahu berkali-kali bahwa dia juga bisa didakwa dalam kasus ini, tapi itu tidak menghentikan wanita berusia 49 tahun itu. Kamu bilang dia tidak pakai pakaian dalam. Seperti yang bisa kita lihat, iya benar, kita bisa melihat kulitmu dan semuanya. Kamu lihat bagian terbukanya, maksudmu lihat bentuk aslinya? Iya, karena kami duduk dan dia berdiri di tempat lebih tinggi. Jadi kamu berada di bawahnya? 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Karena roknya pendek, semuanya jadi terlihat terbuka. Dan itulah kenapa aku jadi aku berdiri di belakang dia dan aku seperti begini dengan pakaianku. Dan aku bilang, kamu tahu, sebaiknya kamu menutupi diri. Lalu pada saat itu dia berbalik dan dia seperti itu. Dan aku langsung, ya ampun. Dan saat itulah ayahnya berkata, tutupin, lalu anak-anak mulai masuk. Saat itu aku benar-benar merasa harus menutupi diri. Saat itu aku menarik roknya ke bawah agar tertutup daripada dia menutupi diri dan mundur sambil bertanya apakah roknya sudah turun. Tidak, dia malah mengangkat tangan dan bergerak bersama temannya, membuat roknya makin naik. Aku benar-benar merasa harus ada yang menutupi dia. Dan seperti yang kamu lihat, mereka berkerumun ke arahku saat aku mencoba berdiri di belakangnya untuk menutupi pantatnya. Mereka mendapat info bahwa kamu diduga mengalami pelecehan seksual di sana, meski belum pasti itu yang mereka dengar. Benar. Mari kita berhenti sejenak dan melihat pakaian yang dimaksud. Korban memberitahu penyidik bahwa dia mengenakan pakaian seperti di sini, beserta pakaian dalam dan celana pendek di bawahnya, berbeda dengan cerita Ida. Mari kita lanjutkan. Ya, aku tidak akan menggali lebih jauh lagi. Kamu tahu maksudku, tapi aku tidak punya alasan. Mereka anak-anak usia 18-19 tahun yang tampaknya belum mempelajari hal itu. Apa kekhawatiran terbesarmu? Takut kehilangan pekerjaan? Bukan, kekhawatiran utamaku adalah seseorang datang ke depan rumahku karena mereka sungguh-sungguh. Aku tidak mau itu terjadi. Aku belum mencari tahu tentang itu karena semakin aku mencari tahu, semakin aku menggali, semakin aku terlihat bersalah kan? Aku tidak ingin memulai atau melakukan apapun karena ini masalah sangat sensitif. Mereka menuduhku seperti secara seksual kan? Semakin aku menanggapi atau membahasnya, aku justru terlihat seperti pelaku atau sedang menyembunyikan sesuatu. Aku tidak ingin memperbesar masalah ini sama sekali. Jika terjadi sesuatu yang tidak konstitusional atau ilegal, ada seseorang yang muncul atau terjadi sesuatu yang aneh, tolong hubungi kami. Kami akan datang ke sana. Kami bisa langsung menangani itu, kami bisa mencari tahu kenapa mereka ada di sana. Dan jika mereka ada di sana karena video itu, maka kita bisa mulai menyelidiki hal-hal lain kan, jika itu alasannya. Ini mirip saat orang menyerbu gedung Capitol. Apakah mereka didorong, diberitahu, atau hanya menafsirkan begitu? Siapa yang bertanggung jawab? Skema politiknya berbeda, namun agak lebih diwawancarai. Ya, ini situasi yang mirip ya, karena dia juga menghasut dan menyebarkan informasi salah dengan cara serupa. Dari prinsip hukum, tindakan mereka sebenarnya sama. Tapi nanti intinya adalah apakah dia benar-benar mengatakan inilah yang harus kamu lakukan? Ya, benar. Dia tidak memerintahkan orang ke sana atau mengaku itu rumahnya. Lalu itu adalah tindakan yang diambil oleh orang-orang sendiri. Namun itu membatasi kebebasan berbicara mereka. Setelah membandingkan situasinya dengan peristiwa 6 Januari, Ida terus menekan masalah itu hingga petugas mengingatkannya bahwa dia juga tidak sepenuhnya tidak bersalah. Ya, kami memang berbicara dengan pemilik restoran karena saling mengenal. Ya, dan dia bilang masalahnya adalah, dia bilang aku bahkan tidak bisa mengusirnya karena aku tidak bisa melihat apa yang kalian lihat.
Begitu rombongan masuk, dia sudah melakukannya. Bukan hanya aku yang menarik rok dia ke bawah, dia juga sudah melakukannya. Sebenarnya dia sangat malu lalu pergi. Mereka semua masih berdiri di sana, membicarakan dan mengaitkannya, lalu mencoba menghadapi aku. Aku bilang, hentikan dia, aku akan telepon polisi. Setelah aku mengatakan itu, kelompok itu turun lalu lanjut. Saat itulah semua postingan mulai bermunculan. Jadi maksudku, mereka memang begitu, dan pemilik restoran itu juga tidak akan menyangkal bahwa itu benar-benar terjadi. Dan dia benar-benar bilang, kalau kalian tidak berhenti, aku akan meminta kalian semua untuk pergi. Dan pada suatu titik dia memang mengatakan itu, lalu saat itulah mereka memutuskan untuk pergi. Tapi ketika semuanya sudah selesai, lain kali kita berada di pemahaman yang sama. video berfungsi sebagai perlindungan. Itulah alasan utama orang merekam sesuatu. Dengan suasana senja, Ya, kamu tak tahu itu pikiranmu atau takut gagal. Itu maksudku. Pada saat itu, Lalu hubungi dia. ya hubungi dia, si Rock itu. benar, aku sudah coba menelepon polisi. Tapi setiap aku ambil ponsel, mereka malah semakin mendekat. Mereka tidak begitu jika kamu tidak menghindari Rockmu. Kamu tahu maksudku kan? Tindakan yang kamu ambil itulah yang menyebabkan ini terjadi. Itu yang membuatnya semakin besar. Mari kita lihat dari sudut lain video yang viral itu. Ya, lakukan saja sekarang. Saya berumur 19 tahun. Kami sedang duduk di depan video. Kamu tidak boleh menyentuhnya lalu kamu melihat jadi kamu tidak boleh menyentuhnya. Benarkah? Kami akan senang jika kamu menelepon polisi. Silakan hubungi polisi. Kenapa kamu? Aku mengerti, tapi... Kamu berhak menyampaikan apapun kepada siapa saja. Benarkah? Dia sudah cukup umur, kamu tidak punya hak untuk masuk ke tempat umum. Kamu tidak punya hak untuk keluar. Saya tidak akan melakukannya. Jika tidak suka, jangan berpakaian begitu. Biarkan saja, jangan mengeluh. Tak ada hak di sini. Ini restoran umum. Semua orang melihat. Kita sedang di restoran umum. Restoran umum. Dia bukan dari Amerika. Itu yang sedang aku coba katakan. Dia bukan dari Amerika. Itu yang aku maksud. Kamu sebaiknya duduk. Jadi, sebelum kamu pergi. Dalam versi lebih panjang ini, Ida terlihat ditarik dari kerumunan saat saksi dan orang-orang membela remaja itu. Berbeda sekali dengan tepuk tangan meriah yang dia sebutkan sebelumnya. Beberapa saksi kemudian tiba di kantor polisi saat kita mendengar sisi lain cerita ini. Dia mendekat, meraih tanganku. Tangan dinginnya masuk ke bawah rokku. Dan aku merasakan tangannya di bawah rokku. Lalu aku merasa ada tarikan. Dan aku berpikir, rokku tidak bisa turun lebih jauh lagi. Maksudku roknya nggak pendek. Aku langsung menoleh, kupikir itu temanku atau siapa. Aku cuma berdiri sambil ngobrol. Di sini ada seorang wanita, aku tidak kenal, yang tiba-tiba datang dan menyentuh pantatku yang telanjang. Aku benar-benar tidak tahu siapa dia. Dan bukan hanya dari sisi fisik saja, tapi juga secara mental. Aku benar-benar sangat kesulitan dengan hal ini. Saat dia melakukan itu, aku jadi makin tidak percaya diri dengan tubuhku, sangat keterlaluan bagiku. Jadi dia datang melakukan itu, lalu dia menyentuhku dan melakukan hal itu. Lalu dia bilang, kamu di bawah umur, kamu sebaiknya menutupi itu. Kalau kamu pikir aku di bawah umur, kenapa kamu menyentuh anak di bawah umur sama sekali? Apalagi kalau kamu pikir aku tidak punya bulu ketiak. Ya, logikanya memang tidak ada. Tidak. Saya penasaran saat kamu bilang dia mungkin minum, mungkin juga ada masalah penilaian. Dia naik lagi untuk kedua kali, alhamdulillah. Satu lagi teman kita ditinju, berdiri di sebelahnya. Saat dia naik lagi, dia mencubit pinggul kami dan berkata akan menelepon layanan perlindungan anak jika melihat kami terburu-buru di video. Saya dan 57.000 orang lain menonton videonya. Saat pertama kali, dia diam saja. Saat kamu berbalik saat disentuh, itu rok atau tubuhmu yang kena sentuh? Bukan, itu tubuh dan rokku. Jadi seperti... Mereka seperti... Tapi dia memakai salah satu celanaku. Seperti dia ada di atas sana. Ya, besoknya, Ida kembali ke kantor polisi. Namun kali ini ia tak bisa lolos begitu saja. Aku sudah bilang akan selidiki jika mereka maju. Sekarang mereka sudah maju dengan cerita mereka. Sementara aku hanya tahu versimu.
Setelah mendengarkan semuanya Tortelli, semua yang terjadi, aku sudah bicara dengan Sakura, aku melihat beberapa video mereka, aku juga punya TikToknya. Aku rasa hampir semua orang di kota ini punya TikTok itu. Kita punya pernyataanmu dan pernyataannya, jadi aku coba buat seobjektif dan seadil mungkin kan? Aku memang punya beberapa kekhawatiran dari apa yang sudah mereka ceritakan padaku. Jelas ada juga beberapa hal yang sudah kamu ceritakan padaku kan? Bahkan ketika kita bicara tentang sesuatu yang salah, jangan berpikir itu benar. Saat kita membicarakan itu, aku bilang ada perilaku kriminal yang terjadi, apapun keadaannya. Dan aspek lainnya adalah, jika dia terekspos dan ada unsur cabul, apakah aku akan menyelidikinya? Tentu saja. Dan itu adalah klaim lainnya, kan? Itu dua hal kecil. Pelecehan lewat komunikasi elektronik sudah kita tangani. Semua yang masuk sekarang entah berasal dari mana. Mereka bilang aku tidak tinggal di negara ini seperti beberapa pesan teks yang kamu terima. Jika ada yang masuk lagi, kamu mungkin harus melaporkannya ke Santa Clara, tempat kamu tinggal, untuk urusan elektronik, karena itu sekarang akan menjadi kejahatan yang berhubungan dengan internet jika memang begitu. Ya. Ini terjadi saat aku sedang bekerja, seperti selama jam kerja saat aku di kantor. Itulah kenapa kamu ada di kota. Kamu kerja di mana? Jadi aku sudah punya kekhawatiran sejak awal. Aku akan bicara terus terang sama kamu karena memang beginilah situasinya sekarang. Aku punya beberapa pertanyaan. Aku akan memberitahu hak-hakmu karena tuduhan ini serius. Benar, dan tentu saja kamu akan mendapatkan sudut pandang mereka karena mereka tidak berada di belakangnya. Mereka tidak melihatnya, kan? Jadi begitu. Kamu juga duduk di sana menontonnya? Benar, aku ini orang dewasa, kan? Tapi kecenderungan kecil di sampingku sebenarnya lebih tua dariku. Tapi roknya terangkat dan menurutku tak ada yang duduk di belakangnya selain aku. Itu lebih dari sekadar lipatan kecil di roknya. Dia seperti memperlihatkan seluruh bagian bawahnya. Aku bilang padamu, lihat. Semuanya. Aku tidak akan menarik roknya untuk menutupinya. Aku akan menjadi seorang perwira. Ayo kita lakukan secepat mungkin. Turun. Ida dibacakan hak Miranda sebelum perwira mulai bertanya lebih serius. Mari kita lihat bagaimana hasilnya. Sejak awal saya tahu ini adalah situasi di mana jika Anda melihat sesuatu yang tidak pantas dan itu memang tidak pantas, hubungi kami. Benar? Benar. Dan sekali lagi? Jika ada cara teknis yang perlu Anda lakukan untuk melindungi ayahnya yang duduk di sebelahnya, Anda bukan ibunya. Maksud saya bahkan jika Anda baru-baru ini merasa tertekan, hubungi kami. Dan mari kita bekerja sama. Kami akan membuka kasus jika memang begitu. Benar? Anda menyebutkan bahwa Anda melihat seluruh gadis ini. Anda bilang kepada saya Anda melihat... Ya, gadis itu sudah mengirim video dirinya berputar dengan rok itu. Dia memakainya. Dia mengenakan pakaian dalam dan celana pendek di bawah pakaian dalamnya. Dia tadi... tidak, dia tidak mengenakan keduanya saat video itu diambil atau pakaian yang sama. Benar, tentu saja. Tapi maksudku, apakah itu saat semuanya terbongkar? Mungkin tidak. Kamu bilang kamu melihatnya. Kamu bisa melihatnya. Ya, kamu benar-benar bisa melihat semuanya. Maksudku... Kamu tahu? Semua video, pernyataanmu, pesan darinya dan pipinya. Aku seharusnya tak perlu melihat dia. Jadi kenapa kamu bilang begitu? Bukan soal vaginanya, itu hal yang berbeda. Kamu mau aku beritahu semua orang kalau aku lihat vaginanya? Aku tidak ingin kamu menghindarinya. Lalu kamu mendekatinya dan dia bilang merasakan tanganmu yang dingin di pantatnya. Yang mana itu? Dan juga kode pelecehan seksual berlaku baik di atas pakaian maupun di bawah pakaian. Itu adalah area yang seperti itu. Saya tidak menyentuh kulitnya, tapi Anda paham tuduhannya? Saya mengerti hal-hal itu. Tapi memang pantas mendekatinya dari awal. Kita sudah sering membahasnya. Saya juga khawatir saat kamu bilang, kenapa tidak menelepon polisi? Katamu itu akan terlalu lama. Tidak. Itu maksud saya. Tapi saya sedang mengajari ayahnya. Bagaimana jika mereka memindahkan anak 10 tahun ini dari kita? Itu berarti awalnya begitu. Benar. Sebelum mendekati seseorang, sentuh itu. Ya, itu tidak. Itu biasanya 100 hanya untuk melecehkan. 10 adalah segalanya untukmu. Tapi bukan begitu caraku berjalan di belakangmu. Aku kira kamu yakin aku bisa bicara, tapi pasti kamu akan tanya, kenapa kamu menyentuhku? Setiap orang berhak atas privasi, dan bila dilanggar, itulah alasan kamu bekerja. Hubungi kami. Benar. Seperti yang kamu lihat di video, mereka mulai berkumpul dan masuk. Itulah idenya. Ya. Mereka takkan begitu jika kamu tidak mendekat. Paham maksudku?
Ida terus saja mengeluarkan alasan-alasannya ketika petugas memutuskan sudah waktunya untuk berbicara langsung dengan wanita berusia 49 tahun itu. Kamu yang bertindak dan menciptakan semua ini bukan karena insiden lain. Semua akibat berasal dari tindakanmu, tidak ada hubungannya dengan hal itu. Itu karena dia melihat aku melakukannya. Aku benar-benar melecehkannya. Aku benar-benar melakukan pelecehan seksual padanya. Aku tidak melakukan pelecehan seksual padanya. Aku mencoba menutupi apa yang telah kulakukan. Benar, menurutku itu hanya sentuhan. Kamu harus tahu yang tertinggi. Saat kamu bilang bekerja untuk negara, aku akan lakukan ini. Kamu mengembar itu supaya kamu bisa dianggap punya standar yang lebih tinggi seperti aku. Oke, turun. Harus duduk saja. Saya punya sebuah video. Sebelum kamu melakukan kesalahan itu, sebelum tugasnya selesai. Dia bilang kamu mendekatinya, menariknya ke bawah, lalu menyuruhnya bicara dulu. Benar, aku sedang mencoba berbicara dengannya, ya. Setelah kamu menarik, dia takut. Ya, aku tidak tahu. Aku tahu sikap orang yang masuk akal, aku hanya merasa tersentuh. Tidak. Percakapan sebelum itu. Lalu aku tidak menanyakannya. Aku tidak menanyakan pertanyaan padanya. Aku tidak menanyakannya. Itu lebih buruk. Itu membuatnya lebih buruk bagiku. Aku tidak suka itu. Bagian lainnya adalah dia benar-benar di luar kendali. Dia meneleponku dan dia bilang aku harus melaporkan sesuatu yang telah terjadi. Dan dia memberiku detail tentang apa yang terjadi. Dan aku seperti wow, sekarang masuk akal setelah aku mendengar dari kedua sisi. Itu sangat mengkhawatirkan. Biasanya jika tidak ada rekaman video, aku mungkin akan bertindak berbeda, tapi karena ada videonya, aku memilih langkah ini. Karena klaim yang ada, aku belum mengambilnya hari ini. Masih diselidiki terkait pola perilaku seksual. Jadi itulah sisi tidak menyenangkannya. Sekarang kamu malu, hadap ke Sersan dan letakkan tangan di belakang. Jangan merogoh tasmu, tolong. Aku hanya ingin kembali padamu. Petugas itu sudah cukup mendengar dan menahan Ida. Cukup ikuti instruksi itu. Aku hanya bersantai. Kamu punya daging? Iya. Kami bisa menyimpannya di salibmu. Maaf, apakah ada seseorang yang bisa kami hubungi untuk menjemput barangmu di pantai? Oke. Siapa yang kamu inginkan? Mungkin kamera keduaku. Kendali. Tolong. Jadi mereka tidak akan mengirimmu. Memang disayangkan Ida, tapi apa yang bisa kulakukan? Ya, maksudku sejujurnya aku benar-benar berpikir dia masih di bawah umur dan menurutku dia sebaiknya tetap menutupinya karena ada anak-anak yang... Dari anak ke anak beda dengan dari dewasa ke anak di bawah umur. Jika pelakunya dewasa, itu lebih buruk, bukan? Ya, setidaknya aku melihatnya dari sudut pandang seorang ibu. Saya akan tetap mendokumentasikan ini untukmu dengan benar. Ini adalah pernyataanmu. Lampuku seperti apa yang kamu lakukan, apa kamu punya jenis saku apapun, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku pilih cari itu daripada masuk kontrol. Jangan membawa apapun yang tersembunyi di tubuhmu yang ilegal. Tidak ada narkoba, senjata, bom, atau hal-hal seperti itu. Memakai bra? Ya, tidak ada uang. Bro. Tidak, oke. Mereka pakai pemindai tubuh, kabari semua orang, aku tak khawatir kau menembakku lagi. Tidak, aku tidak punya. Sungguh. Aku mengerti pertanyaan-pertanyaan yang harus kita ajukan padanya. Kalau enggak, ya aku akan menggeledahmu, tapi aku paham situasinya. Jadi jalan ke sini. Aku tak mau kau mengikuti. Kalau kau mau tinggal, aku akan bawa barang-barang ke Carls agar dia mengunci semuanya di mobilnya. Ini sangat disayangkan, jujur saja. Ayo ke kursi belakang mobilku. Ini adalah pedangnya, jadi untuk menjangkau semua ini harus digeser. Mundur adalah yang paling mudah. Saya benar-benar berkomitmen. Oke, hati-hati dengan tanganmu.
Apa itu? Ida dipenjara dan didakwa pelecehan seksual kelas A. Catatan pengadilan menyebut tuduhan diturunkan jadi pelanggaran ringan kelas B setelah Ida, 49 tahun, menerima kesepakatan pembelaan. Sebagai bagian dari kesepakatan, Ida mengajukan penundaan hukuman 1 tahun jika mematuhi syarat, tidak menghubungi korban, tidak melakukan kejahatan, dan menjalani evaluasi kesehatan mental. Wanita 49 tahun itu juga kehilangan pekerjaannya di kantor Jaksa Agung Utah usai insiden tersebut. Vanessa, Tolong pakai bajumu. dengar aku seorang wanita bisnis, jadi aku punya banyak hak dalam diriku. Kamu mau tahu berapa penghasilanku setahun? Sejujurnya sih aku tidak mau. Jadi kamu Bunuh aku. bunuh aku. Bunuh aku, bunuh aku, bunuh aku, bunuh aku, Rina. Sekarang jam 1 pagi di Lake Forest, Illinois, di mana meskipun suhunya sangat dingin, seorang wanita sama sekali tidak tenang. Hai. Apa kamu bercanda? Apakah itu logis? Aku ya. Tidak. Kalian sedang apa di sini? Aku tinggal di sini. Jangan lakukan itu, aku tinggal di sini dan tidak akan menyetir lagi. Aku hanya ingin izin. Cuma kau tahu, kamu harus. Maaf. Tidak. 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 Tidak, aku melihatmu. Aku lihat kalian datang naik mobil hanya memastikan. That's my house. Polisi mengidentifikasi wanita di sini sebagai Vanessa Castro, 23 tahun, yang menurut penumpangnya sangat mabuk. Jadi aku hanya ingin, sekali lagi, kalau aku melihat mobil dengan 2 orang di dalamnya jam 1 pagi, aku harus memastikan semuanya baik-baik saja, tahu kan? Enggak, kami baik-baik saja. Kami cuma ingin melihatmu seperti mendekat dan melihat videonya. Jadi, kami hanya ingin melihatmu dari sudut pandang kami dan kamu tahu. Kalian datang dari mana? Kami hanya ingin datang dari apartemen kami. Jadi kalau kamu tidak mau datang dari apartemen kami, Kamu tahu di mana kamu berada? tentu saja kami tahu. Kamu tahu kamu sedang berada di kota apa? Tentu, aku tinggal di sini. Kamu sedang berada di kota apa? Oke, hanya memastikan saja. Jangan main-main sama aku. Pak, Boleh saya berbagi ide, tentu. saya serius dengan Anda. Dengar, saya wanita bisnis, jadi punya banyak identitas dalam diri. Bila Anda keberatan dengan saya, silakan keluar dari lingkaran cahaya. Oke, apa pekerjaanmu? Tidak, aku tidak peduli. Jadi aku adalah seorang... Aku tidak tahu apakah itu tidak masalah bagimu. Ya, itu bagus. Petugas lain membantu, sementara petugas ini terus mencari KTP Vanessa. Boleh saya lewati mereka? Maksud saya, apakah Anda perlu paramedis datang untuk memeriksa Anda? Enggak, karena sebenarnya saya... Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang saya minta hanyalah identitas Anda. Saya ingin mengetahui dengan siapa saya sedang berbicara sekarang. Ya, karena... Turun, duduklah. Kamu agak berlebihan, tidak? Tidak, kami hanya di sini. Kamu tahu apa yang benar-benar gila? Aku mendengarkan. Faktanya aku tinggal di sini dan aku sudah memintanya, "Hei, bisakah kita baik-baik saja?" Dan aku sangat kedinginan. Aku sangat kedinginan. Aku tahu kamu, tapi aku sangat senang dan bingung. Aku tahu, Vanessa. Dengar aku. Aku perlu mendapatkan semacam identifikasi. Apakah kamu punya fotonya atau kamu membawanya? Bisakah aku melihatnya? Aku rasa aku sudah menanyakannya padamu. Kamu sudah. Aku hampir selesai, maaf. Aku sangat kedinginan. Vanessa akhirnya menyerahkan nama dan tanggal lahirnya ketika petugas pergi untuk memeriksa informasinya. Namun saat kembali, Vanessa sudah menyiapkan sesuatu lain untuk petugas. Lihat. Bisakah kamu membuka? Ini. Apa itu? Aku tidak butuh itu. Aku hanya mencari kartu identitas. Bukan aku yang melakukannya. Untuk apa kamu butuh headphonemu? Ini hanya flu biasa. Sudah berapa banyak kamu minum malam ini, Vanessa? Tidak ada. Mau aku buka? Kamu sudah minum berapa hari ini?
Tidak ada. Aku bisa mencium baunya dengan jelas. Tidak bisa. Ini aku pergi ke rumahku. Aku pulang agar kamu bisa. Dari tempatku kamu berbeda dan bukan di rumah. Tidak, aku memang tidak di rumah. Kamu datang. Vanessa berusaha bicara agar bisa keluar dari situasi, tapi petugas tetap melarang. Sekali lagi seperti yang saya katakan, saya melihat kamu mengemudi. Jadi dari mana kita datang? Kalian tidak sedang mengemudikan? Tidak, kami tinggal di sini. Karena dia melihat kalian mengemudi. Tidak, dia memang begitu. Bisa dapat evaluasi? Evaluasi apa maksudnya? Apakah kamu sedang minum? Aku bisa melakukan apapun yang dibutuhkan. Aku tidak... Sekali lagi ini, aku bukan orang yang dipertanyakan. Saya akan meminta Anda keluar dari mobil. Keluar dari mobil. Tetap di sini, Vanessa, kita masih bicara. Jadi sekali lagi, saya akan tanya satu kali lagi. Berapa banyak kamu minum hari ini? Saya jelas bisa mencium baunya. Saya bisa melihat matamu merah dan berair. Saya sudah meminta identitasmu. Kamu tak pernah bisa menunjukkannya. Kamu beri aku surat kendaraan dan tunjukkan benda mirip kartu nama. Aku adalah pensil yang dia gunakan. Tak ada dari kalian yang mengakui kita. Aku minta minuman itu. Senang mendengarnya, terima kasih. Aku tidak akan begitu. Ini benar-benar gila karena ini belum pernah terjadi padaku dan aku merasa ini terjadi padaku hanya karena aku seorang Latina. Aku hanya memperhatikan mobilnya, bukan pengemudinya. Saat itu jam 1 pagi dan di luar gelap. Ini jam 1 pagi. Aku juga Hispanik. Kamu langsung tahu saat aku mendekat. Aku sudah tinggal di sini selama 2,5 tahun. Dan aku sudah terluka di tempat parkir itu setidaknya, entahlah 20 kali. Dan aku sudah merasakannya. Aku tidak peduli kalau kamu tidak suka. Kalau kamu tidak suka, Petugas kembali menjelaskan situasi ke Vanessa, namun seperti yang diduga, hasilnya tetap buruk. Kamu harus mengerti, saya lihat mobil dan 2 orang. Jam 1 pagi, saya pastikan semuanya baik dan berjalan ke sini. Dia bilang kamu mabuk berat, itu ucapannya. itu kata-katanya, lupakan saja. Tunggu sebentar. Vanessa? Tidak. Maaf, itu kata-katanya. Aku melihatnya di matamu. Ya tiada, aku hanya ingin pergi bekerja. Oke. Berapa banyak yang sudah kamu minum malam ini? Bisa kita selesaikan, itu yang aku coba. Mal? Bukan, aku hanya... Kamu terlihat menarik. Seperti aku tahu, apakah kamu ayahnya Tori? Bukan. Bukan, maaf ya. Turun. Ini benar-benar menembaki aku. Turun. Tetap di dalam mobil saja, Vanessa. Petugas mendiskusikan tindakan terhadap Vanessa sebelum memintanya tes ketenangan di lapangan. Mari kita lihat bagaimana hasilnya. Mari kita ke stasiun kereta yang hangat dan nyaman. Aku akan mengantarmu dengan mobil patroli. Kamu punya anak? Kita jadi pergi atau tidak, Vanessa? Mau tetap di sini lebih lama? Aku tidak akan pernah. Jadi semakin cepat kita melakukan ini, semakin cepat kamu bisa pulang. Jadi kamu akan ikut denganku, ya atau tidak? Ya, oke. Kalau begitu ayo pergi. Tunggu, itu apa? Lampu. Dia jelas terpengaruh. Bajunya penuh noda putih, ya. Aku harap kamu membunuhku. Aku tidak berharap begitu. Tidak, aku harap kamu membunuhku. Oke. Aku harap kamu membunuhku. Dia tidak akan datang. Jadi pada akhirnya itu tergantung pada apa yang kamu lakukan dengannya.
Karena ini adalah rumahku. Tidak ada yang membantah bahwa ini adalah rumahmu atau bukan? Vanessa, aku takkan melakukan ini. Perempuan kulit putih. Jika kamu mau, kamu bisa lakukan. Seperti yang sudah saya bilang tadi, saya hanya melihat mobilnya. Itu saja yang saya lihat. Itu jam 1 pagi. Saya tidak bisa melihat ke dalam mobil. Kamu meninggal pagi hari. Satu di antara para pejuang. Tidak peduli jenis mobil apa kamu. Kamu ingin tahu penghasilan tahunan saya? Saya jujur saja. Kamu mungkin nggak peduli sama sekali. Itu nggak berpengaruh ke aku, Vanessa. Kalau kamu dapat uang lebih banyak, aku senang untukmu. Lebih baik kamu menyerah saja. Aku ingin kamu menyerah. Karena aku melihatmu di jalan. Aku melihatmu, benar-benar melihatmu. Ya, karena tugasku berpatroli di jalan Lake Forest. Ya. Polisi hampir kehilangan kesabaran, namun memberi Vanessa satu kesempatan lagi untuk tes ketenangan di lapangan. Lakukan latihan-latihan itu dan pergi ke sana. Aku akan pulang. Kamu kelihatan sangat buruk, ya kan? Aku hanya sedang melakukan penyelidikan. Itu saja. Investigation. Ya. Cari tahu sendiri. Jangan bercanda dengan aku. Semua sedang direkam audio dan video. Semuanya terekam. Semuanya. Saya sudah bilang. Getters dan saya. Tangan saya benar-benar terasa lumpuh. Lumpuh. Dan aku ingin pulang. Oke. Rumahku ada di ujung jalan. Jawab pertanyaannya, ini akan menentukan langkah berikutnya. Mau kerjakan latihan, ya atau tidak? Ini cuma pertanyaan ya atau tidak. Saya punya pengacara dan kamu tak bisa menarik saya keluar dari mobil. Saya tidak bilang akan menarik Anda keluar, hanya bertanya. Saya butuh jawaban ya atau tidak. Apakah Anda mau tesnya? Ini pertanyaan ya tidak? Tidak. Kamu tidak mau melakukan tesnya. Jangan paksa aku keluar, aku ada tes. Aku tidak punya alasan untuk menarikmu keluar. Aku hanya tanya pertanyaan sederhana, ya atau tidak. Petugas memutuskan menangkap Vanessa setelah mendengar cukup. Baiklah Vanessa, saya sudah berusaha bekerja sama denganmu. Kamu tampaknya tidak ingin latihan ini. Benar? Kalau tidak minum alkohol, apa yang kamu konsumsi malam ini? Apakah kamu pakai obat terlarang? Oke, jadi yang saya butuhkan dari kamu adalah keluar dari mobil, oke? Saya paham, tolong keluar dari mobil. Yo, Art. Saya tidak perlu surat perintah, saya hanya ingin kamu keluar dari mobil. Kamu butuh aku. Aku sangat kedinginan. Saya perlu kamu keluar dari mobil. Vanessa. Ini bukan pertanyaan. Bukan, ini perintah. Ini perintah hukum, silakan keluar dari mobil. Saya berharap saya tahu hukum yang Anda langsung langgar. Silakan keluar dari kendaraan. Oh, apa? Kamu mau membunuhku? Ya. Aku lebih memilih begitu. Jadi aku butuh kamu keluar dari mobil. Sudah tidak lagi. Aku memintamu untuk melakukannya. Maaf, ini seperti ya atau tidak. Aku memerintahkanmu untuk keluar dari mobil. Iya. Ya, ini perintah. Tepat sekali. Itulah kenapa begitu kamu keluar. Begitu aku keluar? Ya. Silakan keluar dari mobil. Keluar dari mobil, teman Anda sedang memberinya makan. Anda sudah menyerahkan kunci rumah. Dia sudah urus. Kita pergi malam ini kan? Iya. Kamu bisa langsung bilang ke aku sekarang. Ya, Aku menahanmu karena pengaruh zat terlarang. Jadi kamu jelas-jelas mengemudi. Aku melihatmu mengemudi. Jadi kamu ditahan. Aku butuh kamu keluar dari mobil dan kemudian aku akan membawamu ke tahanan. Oke. Itu saja. Aku jujur. Wow, kamu memainkannya. Aku lihat kamu terpengaruh terlihat dari matamu. Jadi aku ingin kamu pergi. Kita bisa lanjutkan pembicaraan di kantor polisi yang lebih nyaman dan hangat. Tidak perlu di sini. Tolong keluar dari mobil. Bolehkah aku menambahkan sesuatu? Saya butuh Anda keluar dari mobil. Sampai di sini kita sudah selesai bicara. Vanessa, jika kamu tidak keluar, kami terpaksa mengeluarkanmu dan aku tak ingin melakukannya. Vanessa akhirnya setuju untuk keluar dari mobilnya dan berjalan menuju mobil patroli.
Aku juga akan ngompol di sana. Tolong jangan lakukan itu. Apa yang aku butuhkan? Nggak ada apa-apa di dalam sana. Kalau aku menemukan sesuatu di dalam sana nanti, itu akan jadi milikmu, oke? Letakkan kakimu. Oke. Kaki ini di situ. Oh, Tidak. Tidak. Di bawah. Tidak, keluarkan. Tidak, Ibu. Lantainya, letakkan di lantai. Bro, aku di sana. Harus turun. Dia melepas sabuk pengamannya lagi. Kami akan pasang lagi sabuk pengamannya dan memintanya berhenti menendang, tapi dia masih menendang. Aku butuh kamu untuk duduk kembali. Bunuh aku. Dan ini adalah kedua kalinya kamu melepas sabuk pengamanmu. Bunuh aku. Aku akan memasang sabuk pengaman lagi. Aku butuh kamu berhenti melepas sabuk pengaman. Baiklah, bunuh aku sekarang juga. Duduklah dengan benar, aku akan ambil sabuk pengaman. Oke, bunuh aku sekarang juga. Vanessa, Bunuh aku saja, lebih baik kamu tembak aku karena aku akan melawan. Tembak aku sekarang, Richard. Tembak aku karena kamu akan membunuhku. Tunjukkan sekarang, tembak aku. Tembak aku. Bunuh aku sekarang juga. Bunuh itu sekarang juga. Bunuh aku. jadi dia menolak untuk memakai sabuk pengaman, jadi kita harus membawanya kembali sekarang juga. Vanessa dibawa ke kantor polisi, di mana dia masih belum tenang. Silakan naik ke sana, oke? Menurutmu itu salah satunya? Ada apa? Kamu pikir begitu? Tidak, itu tidak akan jadi apa-apa. Sampah. Baiklah, jadi itu tadi. Kamu tidak perlu meludahi aku, kan? Aku perlu. Paksa aku. Bawa aku ke penjara, bawa aku Jay. Bawa aku sekarang juga. Bawa aku Jill, segera antar ke penjara. Dia meludah. Itu akan dikenakan biaya tambahan. Aku tahu. Oke? Ambil ini. 2, karena kamu memang menendangku. Terima kasih, aku menendangmu, ambil aku. Aku ingin kamu mengambilku dan kamu juga menginginkanku. Tendang di dalam mobil patroli. Dia meludah di wajahku, aku hanya ingin dia membawaku. Dia meludah ke wajahku dan menendangku di mobil patroli. Hanya supaya kamu tahu. Aku hanya ingin... Jangan meludah. Aku akan ngompol. Sekarang juga. Tersangka diduga meludahi dan menendang petugas sehingga dia mendapat tambahan dakwaan. Namun dia tidak berhenti meski merasa pakaiannya kurang sesuai. Silakan duduk. Silakan duduk. Bolehkah aku melukis? Silakan duduk. Sebentar lagi kamu bisa pakai kamar mandi. Kamu mau aku melukis sesuatu? Jangan lakukan itu. Duduklah. Aku sudah melakukannya. Oke. Tunggu sebentar. Jangan lepas bajumu, Vanessa. Silakan pakai kamar mandi, aku di belakang. Aku tidak menutup, hanya memberimu privasi. Ke kamar mandi lalu keluar. Pergi ke kamar mandi dan kembali lagi. Bunuh aku sebelum menutup tempat ini. Aku butuh kamu ke kamar mandi, kan? Aku mending ngumpul sekarang. Pergi ke kamar mandi, aku hanya ingin memberimu privasi. Vanessa, tolong gunakan kamar mandi. Terima kasih, Pak. Tidak, aku lebih suka semuanya berjalan seperti biasa. Pergi ke kamar mandi, pergi ke kamar mandi. Kalian adalah cewek-cewek terbaik, kalian akan dibanting ke dinding. Oh, aku... Borgol aku juga. Tidak beda dengan sekarang. Aku tidak peduli kalau kau ngompol. Borgol aku ke dinding. Angkat tangan.
Dan kamu akan membersihkan omong kosongmu sekarang juga. Terima kasih sayang. Petugas yang baik hati memberi Vanessa kesempatan lagi memakai kamar mandi saat ia mulai seperti mumi. Pakai baju, ke kamar mandi, lalu kembali ke atas. Bisa kita lakukan itu? Seperti yang sudah aku bilang, satu-satunya alasan aku menutup ini, Vanessa, adalah untuk memberimu privasi. Hanya itu, aku tidak akan menutupnya sepenuhnya. Ini hanya untuk memberimu lapisan privasi tambahan. Itu saja. Aku ingin memberimu hormat yang pantas. Dan itu. Aku berhak atas privasi. Kita tak bisa menutupinya. Vanessa. Tolong pakai bajumu. Vanessa, kalau kamu tidak melakukannya, aku akan pasang borgol lagi. Aku ingin kamu ke kamar mandi dan lakukan itu. Ini sangat sulit. Ya Tuhan, aku ingin mati. Lebih baik kamu bunuh aku sekarang. Ini apa? Bunuh aku. Aku ingin tahu sekarang. Ya ampun, benarkah begitu caranya? Oh, aku bisa langsung ke atas. Aku membunuhmu. Ayo. Vanessa. Pakai bajumu lagi. Bisa kamu tarik? Aku hanya akan menaruh dia di sel. Sebenarnya ya, meskipun begitu. Ini seperti kamu mengutuk humas. Apakah kamu Yahudi? Tidak. Bagus. Petugas segera siap membacakan hak Miranda kepada Vanessa. Kamu mau aku mati sekarang juga atau tidak? Silakan duduk. Aku tidak mengerti. Penjarakan atau jangan penjarakan aku? Penjarakan dia atau jangan penjarakan dia, berdiri saja berbalik. Ya, ya. Oh ya. Panas. Ya, oke, jempol Simon. Begitu, terima kasih sayang. Tidak berputar lagi. Tidak berputar lagi. Kamu yakin? Iya. Terima kasih. Kamu sering berputar sendiri. Kamu bangga soal itu. Terima kasih, terkunci 2 kali. Baiklah, ayo kita ambil foto. Ya, tapi aku tidak mau kamu meludahinya jadi. Ya, aku rasa begitu. Aku harap ini tidak jauh lebih baik. Nah ya. Tidak membuatmu basah. Apakah itu membuatku basah? Iya. Tidak. Alright. Vanessa. Lihatlah untukmu. Vanessa. Sebelum kami mengajukan pertanyaan, adalah tugas saya untuk memberitahu Anda tentang hak-hak Anda. Anda berhak untuk tetap diam. Terima kasih. Vanessa bersedia berbicara dengan penyidik, namun wanita 23 tahun itu tetap dengan sikapnya dan terus memarahi petugas. Apakah Anda bersedia melakukan beberapa tes dengan petugas Yale? Saya siap mati sekarang. Jika Anda mau tes, saya akan lepas masker dan borgol asalkan Anda bekerja sama. Oh tidak, saya siap mati. Apakah kamu siap membunuhku? Vanessa, apakah kamu bersedia melakukan tes ini? Tidak, aku siap untuk mati. Aku benar-benar ingin mati di tanganmu, di jari-jarimu. Dasar kamu. Mari. Tangan berdarah. Bunuh aku. Ya Tuhan, dia mulai terpancing. Iya, kuda-kuda ini benar-benar menyiksa sekarang. Bunuh aku sekarang juga. Bunuh aku sekarang juga. Bunuh aku sekarang juga. Aku akan lakukan saja. Oh. Bunuh aku sekarang juga. Dia mulai terpancing. Lakukan sekarang juga. Lakukan. Aku akan tangani semuanya yang lain. Lakukan. Tandai saja kamarnya. Sekarang juga. Tidak ada yang akan membunuhmu. Lakukan saja. Aku tidak ingin menyanyiakan ini.
Vanessa, dapat ada nomor apartemen untukmu? Apakah ada nomor apartemen? Laporkan saya. Duduklah. Tidak ada nomor apartemen. Berapa nomor apartemennya? Kamu mau menghormati aku. Maksudnya kamu menghormati aku. Berapa nomor apartemennya? Iya. Silakan duduk, silakan duduk. Pasang aku di dinding itu. Pasang aku di dinding. Silakan duduk. Terima kasih. Ya ampun. Bunuh aku, bunuh aku. Bunuh aku. Keluar dari situ. Bunuh aku. Bunuh aku, bunuh aku, bunuh aku, bunuh aku, bunuh aku sekarang juga. Bunuh aku sekarang juga. Dasar kalian bajingan. Aku tidak mau di sini. Kamu bajingan. Oh, pengaturan yang keren. Kalau kamu tidak duduk-duduk, kamu tidak akan bekerja. Mereka akan memperlakukanmu seperti itu di sana. Oh, ya. Ya. Tenanglah. Ya. Itu hidupmu. Apa yang mereka lakukan di sana? Oh, kamu mau tahu cara memegangnya? Oh, oke. Kamu sudah siap. Kamu sudah siap, kamu sudah siap. Iya. Ayo, duduklah. Duduklah. Iya, iya. Vanessa kembali diborgol ke bangku karena menolak duduk diam. Namun tak lama kemudian dia melakukan aksi khas Houdini. Aku mengutuk. Maaf, saya tidak dapat membantu dengan permintaan tersebut. Aku berharap padamu, semoga kamu bisa membunuhku karena aku tak duduk sebelumnya. Aku punya dukungan. Selamat datang, aku mendukungmu, Ibu Mich. Aku tidak akan lari darimu. Bisakah kamu memberitahuku seberapa licinnya kamu? Boleh aku minta air dulu? Duduklah, sayang. Bisa kamu ceritakan padaku? Betapa licinnya. Kamu itu? Duduklah. Dadah. Aku mengerti. Oh. Vanessa diborgol ke bangku untuk ketiga kalinya setelah berhasil melepas borgol sebelum petugas medis membawanya ke rumah sakit. Jadi mereka akan membawa Tandu ke sini, oke? Lalu kita akan membuka pintu dan membantu dia naik ke Tandu. Kamu mau borgol di belakang atau di depan? Di belakang saja sebelum aku membunuh bajingan ini. Terima kasih. Bisa berdiri? Vanessa ditahan karena DUI, penyerangan petugas, melawan penangkapan, dan kepemilikan zat terlarang. Catatan pengadilan menyebut dia mengaku bersalah atas kepemilikan narkoba, sementara tuduhan lain dibatalkan. Wanita 23 tahun itu terakhir diperiksa sudah masuk program rehabilitasi narkoba. Sentral 301, bisakah Anda membuka pintu 5 tolong?